Sebelum adanya langit yang terbentang, sebelum bumi terhampar, sebelum cahaya dan gelap saling berganti, tidak ada apapun selain Allah. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada arah, tidak ada makhluk. Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa Allah Maha Awal tanpa permulaan dan Maha Akhir tanpa penghabisan. Dia tidak bergantung pada ciptaan, justru seluruh ciptaan bergantung kepadanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah sudah ada ketika belum ada sesuatu pun selain Dia. Aras telah diciptakan lebih dahulu, berada di atas air, dalam keadaan yang hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Ini bukan air seperti yang dikenal manusia sekarang, melainkan bagian dari ciptaan awal yang menjadi tanda dimulainya kehendak penciptaan. Di sisi arah itu, Allah menetapkan takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai akhir zaman. Belum ada malaikat, belum ada jin, belum ada manusia. Sunyi tanpa suara, kosong tanpa gerak. Namun kosong bagi manusia, bukanlah kosong bagi Allah, sebab ilmunya meliputi segala kemungkinan. Seluruh kejadian alam semesta sudah berada dalam pengetahuannya. Setiap bintang, setiap atom, setiap napas makhluk kelak semua, telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, kitab takdir yang terjaga. Kemudian Allah menciptakan Al-Qalam Pena. Inilah makhluk yang mendapat perintah pertama untuk menulis. Allah memerintahkannya menulis seluruh ketetapan sampai hari kiamat. Pena itu menulis perjalanan kosmos, kelahiran dan kehancuran bintang, naik turunnya peradaban, bahkan bisikan dalam hati manusia. Semua tertulis bukan untuk memaksa, tetapi sebagai ilmu Allah yang sempurna. Penciptaan dalam Islam bukanlah hasil kebetulan. Tidak ada ledakan tanpa kehendak, tidak ada proses tanpa pengaturan. Allah menciptakan dengan iradah kehendak dan hikmah kebijaksanaan. Ketika Dia berkehendak mencipta sesuatu, cukup berfirman, kun. Jadilah maka terjadilah. Perintah itu bukan suara seperti suara makhluk, melainkan kehendak ilahi yang langsung mewujudkan ciptaan. Para ulama menjelaskan bahwa penciptaan terjadi bertahap bukan karena Allah butuh waktu, melainkan sebagai pelajaran bagi makhluk tentang keteraturan dan sunatullah hukum ketetapan yang rapi. Dari ketiadaan menuju keberadaan, dari yang tak terlihat menuju bentuk dan susunan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa langit dan bumi dahulu merupakan satu kesatuan, kemudian dipisahkan. Isyarat ini menjadi tanda bahwa alam semesta memiliki awal penciptaan, bukan ada dengan sendirinya. Segala yang memiliki awal pasti diciptakan, dan setiap ciptaan menunjukkan adanya Sang Pencipta. Belum ada matahari yang menyala, belum ada bulan yang beredar, namun rencana orbitnya telah ditentukan. Belum ada bumi yang berputar, namun tempatnya di antara galaksi telah ditetapkan. Inilah kekuasaan Allah yang meliputi sebelum dan sesudah kejadian. Maka kisah alam semesta dalam Islam dimulai dari tauhid, keyakinan bahwa semua berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dari keyakinan inilah, perjalanan penciptaan akan dibuka bagaimana cahaya pertama diciptakan, bagaimana langit dibangun berlapis-lapis, dan bagaimana bumi dipersiapkan menjadi tempat hidup manusia. Setelah penetapan takdir dan penciptaan Al-Qalam, dimulailah fase penciptaan makhluk-makhluk awal yang tidak diketahui seluruh rincinya kecuali oleh Allah. Dalam beberapa riwayat ulama disebutkan bahwa di antara ciptaan awal adalah cahaya. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa cahaya Nabi Muhammad termasuk ciptaan awal sebagai bentuk pemuliaan, meski detailnya dipahami berbeda-beda di kalangan ahli hadis. Yang pasti, Islam menegaskan bahwa seluruh cahaya, energi, dan kekuatan yang ada di alam berasal dari kehendak Allah. Kemudian Allah menciptakan para malaikat makhluk dari cahaya yang tidak pernah durhaka dan selalu taat. Mereka tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia. Tugas mereka beragam, ada yang memikul aras, ada yang mengatur hujan, ada yang meniupkan ruh, ada yang mencatat amal, dan ada yang menjaga langit. Jumlah mereka sangat banyak, tidak terhitung oleh manusia. Dalam hadis disebutkan bahwa langit berderit karena padatnya malaikat yang bersujud dan rukuk. Di masa itu, belum ada langit berlapis dan bumi yang terhampar seperti sekarang. Alam masih dalam tahap pembentukan awal suatu keadaan yang dalam. Al-Quran diisyaratkan sebagai satu kesatuan yang kemudian dipisah. Para mufasir menjelaskan bahwa kesatuan ini menunjukkan bahwa seluruh materi kosmos berasal dari sumber penciptaan yang satu. Lalu Allah membentuk dan memisahkannya menjadi sistem yang teratur. Allah berfirman bahwa Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa ayam.
Kata masa tidak selalu berarti hari 24 jam, melainkan tahap atau periode yang hanya Allah yang mengetahui panjangnya. Ini menunjukkan bahwa penciptaan berjalan dengan rencana, ukuran, dan urutan bukan kacau, bukan acak. Pada tahap awal, langit masih berupa asap kosmik dulhan. Dari keadaan inilah Allah membentuk struktur langit. Asap di sini dipahami para ulama sebagai materi gas atau kabut kosmik keadaan awal sebelum terbentuknya bintang dan galaksi. Allah lalu mengarahkannya dengan perintahnya. Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, langit dan bumi datang dengan patuh kepada ketetapannya. Malaikat menyaksikan proses penciptaan ini sebagai tanda kebesaran Tuhan mereka. Setiap perubahan terjadi bukan karena benturan buta, tetapi karena perintah yang presisi. Ukuran jarak, kadar panas, kecepatan gerak semua berada dalam ketetapan. Tidak ada yang meleset. Kemudian Allah membentuk 7 lapis langit. Setiap lapis memiliki fungsi dan penghuninya. Langit terdekat dihiasi dengan bintang-bintang sebagai pelita dan juga sebagai penjaga dari gangguan setan. Bintang bukan sekadar hiasan, tetapi juga bagian dari sistem navigasi dan keseimbangan kosmik. Dalam pandangan Islam, alam bukan hanya benda mati. Ia tunduk dan bertaat kepada hukum Allah. Gunung, bintang, dan planet bergerak dalam orbit sebagai bentuk tasbih mereka. Al-Quran menyatakan bahwa segala sesuatu bertasbih, meski manusia tidak memahami caranya. Pada tahap ini, fondasi kosmos telah diletakkan, malaikat telah dicipta, struktur langit mulai dibentuk, dan hukum-hukum alam ditetapkan. Namun bumi sebagai tempat kehidupan manusia belum disempurnakan. Perjalanan penciptaan masih panjang. Akan ada pembentukan bumi, air, gunung, dan akhirnya makhluk yang diberi amanah besar, manusia. Kisah penciptaan belum sampai pada makhluk berkehendak bebas. Bab berikutnya akan menceritakan bagaimana langit disempurnakan, bintang dinyalakan, dan bumi mulai dipersiapkan sebagai panggung kehidupan. Setelah tahap awal penciptaan dimulai dan langit masih berupa asap kosmik, Allah kemudian menyempurnakan pembentukan langit menjadi 7 lapis. Al-Quran berulang kali menyebutkan sab'a samawati 7 langit sebagai struktur besar alam atas. Setiap lapis langit memiliki aturan, fungsi, dan makhluknya sendiri. Semua berada dalam ketaatan total kepada perintah Allah. Proses penyempurnaan ini bukan karena Allah membutuhkan waktu, tetapi untuk menunjukkan keteraturan ciptaan. Allah menetapkan ukuran, jarak, dan keseimbangan. Tidak ada yang bertabrakan tanpa izinnya, tidak ada yang bergerak keluar orbit kecuali jika Dia menghendaki. Inilah sunnatullah hukum ketetapan ilahi yang membuat alam bisa dipelajari dan dipahami sebagian oleh manusia. Langit pertama yang paling dekat dengan dunia dihiasi dengan bintang-bintang. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa bintang berfungsi sebagai perhiasan langit dan juga sebagai penjaga. Para mufasir menjelaskan bahwa bintang menjadi bagian dari sistem perlindungan langit dari gangguan setan yang mencoba mencuri berita dari alam malaikat. Ketika gangguan itu terjadi, lemparan cahaya Syihab mengejarnya. Ini menunjukkan bahwa alam langit memiliki sistem keamanan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Bintang, planet, dan galaksi tidak diciptakan tanpa tujuan. Semuanya bergerak dalam orbit yang presisi. Al-Quran menyebut bahwa matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Siang dan malam berganti secara teratur. Tidak pernah matahari mendahului bulan, dan tidak pula malam mendahului siang. Keteraturan ini menjadi tanda bahwa alam semesta berdiri di atas perintah, bukan kebetulan. Para malaikat ditempatkan di berbagai lapisan langit sesuai tugasnya. Ada malaikat yang mengatur awan, angin, dan hujan. Ada yang menyampaikan wahyu. Ada yang menjaga pintu-pintu langit. Dalam kisah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu para nabi di setiap lapisan langit menunjukkan bahwa langit memiliki tingkatan dan gerbang. Pada tahap ini, cahaya-cahaya kosmik dinyalakan, energi dan panas terbentuk. Allah menciptakan sumber-sumber cahaya besar seperti matahari dan sumber pantulan seperti bulan. Matahari menjadi pelita raksasa, sementara bulan menjadi cahaya yang lembut. Keduanya berfungsi untuk penentuan waktu, musim, dan perhitungan bagi makhluk di bumi kelak. Keseimbangan menjadi hukum utama. Jika jarak matahari sedikit saja lebih dekat, kehidupan akan terbakar. Jika terlalu jauh, kehidupan akan membeku. Jika rotasi berubah drastis, sistem akan kacau. Semua berada dalam ukuran yang sangat tepat. Al-Quran menegaskan, Allah menciptakan segala sesuatu dengan kadar ukuran tertentu. Di saat langit disempurnakan, bumi masih dalam tahap pembentukan.
Unsur-unsurnya telah ada, tetapi belum stabil. Permukaannya belum siap untuk kehidupan. Belum ada lautan yang tenang, belum ada daratan yang kokoh. Namun cetak birunya telah ditetapkan dalam ilmu Allah. Para malaikat menyaksikan keteraturan itu dengan tasbih. Mereka tidak mempertanyakan, hanya memuji. Setiap lapisan langit menjadi saksi kekuasaan Tuhan. Semakin tinggi lapisannya, semakin agung rahasianya, dan semakin terbatas pengetahuan makhluk tentangnya. Langit kini tegak tanpa tiang yang terlihat. Ia tidak runtuh, tidak retak, tidak goyah. Allah menyebut manusia diminta memperhatikan langit, apakah ada cacat padanya? Pengulangan pandangan hanya akan kembali dalam keadaan tak menemukan celah, itulah tanda kesempurnaan rancangan. Setelah langit tersusun rapi, tibalah tahap berikutnya, penyempurnaan bumi sebagai tempat kehidupan. Gunung akan ditegakkan, air akan dipancarkan, dan hamparan akan disiapkan. Di sanalah kelak akan hadir makhluk yang membawa amanah besar. Setelah langit disempurnakan dengan 7 lapis dan dihiasi bintang-bintang, Allah mengarahkan kehendaknya kepada pembentukan bumi. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bumi diciptakan dan disiapkan melalui beberapa tahap. Ini menunjukkan bahwa tempat tinggal manusia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipersiapkan dengan ukuran, keseimbangan, dan tujuan. Pada awalnya, bumi masih berupa materi yang belum stabil. Permukaannya panas, bergolak, dan belum dapat dihuni. Belum ada daratan yang tetap, belum ada lautan yang tenang. Allah kemudian menata bumi secara bertahap. Proses ini disebut para ulama sebagai bentuk pengaturan tadbir, yaitu pengelolaan ciptaan dengan hikmah. Allah menghamparkan bumi bukan berarti menjadikannya datar tanpa bentuk, melainkan menjadikannya layak dihuni. Permukaannya diatur sehingga makhluk bisa hidup, berjalan, dan berkembang. Tanah dibentuk dengan berbagai unsur. Ada yang subur, ada yang tandus, ada yang keras, ada yang lembut. Semua perbedaan itu kelak memiliki fungsi. Kemudian Allah menegakkan gunung-gunung. Dalam Al-Quran, gunung disebut sebagai pasak auddi. Para mufasir menjelaskan bahwa gunung berfungsi menstabilkan bumi. Ia menahan guncangan besar dan menjaga keseimbangan kerak bumi. Gunung juga menjadi sumber mata air, mineral, dan ekosistem. Dari sanalah sungai-sungai kelak mengalir. Air menjadi unsur penting berikutnya. Allah memancarkan air sebagai sumber kehidupan. Seluruh makhluk hidup dijadikan dari air. Lautan dikumpulkan, sungai dialirkan, dan siklus air ditetapkan menguap menjadi awan, turun sebagai hujan. Hujan bukan sekadar fenomena fisika, tetapi bagian dari rahmat. Setiap tetasnya turun dengan ukuran. Allah juga menetapkan rezeki di bumi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Dia menentukan kadar makanan dan sumber kehidupan bagi para penghuninya. Artinya, sebelum manusia ada, kebutuhan dasarnya sudah disiapkan. Tanah yang bisa ditanami, air yang bisa diminum, udara yang bisa dihirup, dan sistem yang bisa menopang kehidupan. Siang dan malam mulai memiliki fungsi yang jelas. Rotasi bumi ditetapkan, siang untuk berusaha, malam untuk istirahat. Pergantian ini menjadi tanda kekuasaan Allah dan rahmat bagi makhluk. Jika siang terus-menerus, manusia akan lelah. Jika malam tanpa henti, kehidupan akan terhenti. Keseimbangan waktu adalah nikmat. Allah menjadikan bumi memiliki jalan-jalan dan penjuru. Arah ditetapkan, medan dibentuk. Ada lembah, dataran, bukit, dan pantai. Semua variasi itu bukan tanpa maksud ia menjadi tempat tinggal berbagai makhluk dengan kebutuhan berbeda. Tidak semua makhluk cocok di tempat yang sama. Tumbuh-tumbuhan mulai disiapkan sistemnya. Benih memiliki kemampuan tumbuh. Tanah memiliki kemampuan menumbuhkan. Namun kehidupan vegetasi belum sepenuhnya muncul sampai turunnya air secara teratur. Semua masih dalam fase penataan hukum-hukum alam. Para malaikat menyaksikan bumi yang mulai siap dihuni. Sebagian riwayat menyebut bahwa sebelum manusia, ada makhluk lain yang pernah menghuni bumi dari golongan jin. Mereka memiliki kehendak bebas, namun banyak yang berbuat kerusakan. Ini menjadi latar penting bagi peristiwa besar berikutnya, rencana penciptaan manusia. Ketika bumi telah memiliki struktur, air, gunung, dan sistem kehidupan dasar, tibalah fase baru dalam kisah alam semesta menurut Islam, fase penciptaan makhluk berakal, yang akan menjadi khalifah di bumi. Bab berikutnya akan mengisahkan penciptaan jin dan peran mereka sebelum hadirnya manusia. Setelah bumi disiapkan dengan hamparan, gunung, air, dan sistem kehidupan dasar, Allah menciptakan makhluk berkehendak bebas sebelum manusia yaitu jin.
Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jin diciptakan dari api yang sangat panas dan halus, berbeda dengan malaikat yang dicipta dari cahaya dan manusia yang kelak dicipta dari tanah. Api pencipta jin bukan api biasa seperti yang dikenal manusia. Ia adalah energi panas yang tidak berasap disebut Emrek-Min-Nr. Dari unsur inilah, jin memiliki sifat lebih ringan, cepat bergerak, dan tidak tampak oleh mata manusia dalam bentuk aslinya. Mereka dapat melihat manusia, tetapi manusia tidak dapat melihat mereka kecuali jika Allah mengizinkan. Jin diberi akal dan pilihan, sebagaimana manusia nanti. Mereka bisa taat atau durhaka. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang saleh, ada yang jahat. Karena memiliki kehendak bebas, mereka juga memiliki tanggung jawab dan akan dihisab. Dalam Al-Quran, bahkan terdapat satu surat khusus bernama Surah Al-Jin yang menceritakan sebagian keadaan mereka. Menurut penjelasan para ulama tafsir dan riwayat-riwayat, jin telah menghuni bumi jauh sebelum manusia. Mereka hidup berkelompok, memiliki peradaban, dan beraktivitas. Namun sebagian dari mereka melakukan kerusakan dan pertumpahan. Kesombongan dan perebutan kekuasaan terjadi di antara golongan jin yang durhaka. Karena kerusakan itu, Allah mengutus pasukan malaikat untuk menertibkan mereka. Terjadi pertempuran besar antara malaikat dan golongan jin yang membangkang. Banyak jin yang dikalahkan dan terusir ke tempat-tempat terpencil seperti pulau dan padang pasir. Sejak itu, keberadaan jin di bumi tetap ada, tetapi tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Di antara jin yang hidup saat itu, terdapat satu makhluk yang sangat tekun beribadah. Ia dikenal dengan nama Iblis. Karena kesungguhannya, ia diangkat ke lingkungan para malaikat bukan karena ia malaikat, tetapi karena ibadahnya. Ia berasal dari golongan jin, namun kedudukannya saat itu mulia di antara makhluk langit. Iblis dikenal sangat taat, rajin beribadah, dan berilmu. Ia menyaksikan penciptaan langit dan penataan bumi. Namun dalam hatinya mulai tumbuh benih kesombongan yang tersembunyi. Ia merasa memiliki kelebihan karena asal penciptaannya dari api unsur yang ia anggap lebih tinggi daripada tanah. Benih inilah yang kelak menjadi sebab kejatuhannya. Keberadaan jin menunjukkan bahwa sebelum manusia, sudah ada makhluk berakal yang diuji dengan ketaatan. Ini menjadi pelajaran bahwa kehendak bebas selalu disertai tanggung jawab. Kebebasan tanpa ketaatan membawa kerusakan. Sebagian jin tetap beriman dan taat hingga sekarang. Mereka mendengar wahyu, mengenal para nabi, dan ada yang mengikuti ajaran kebenaran. Sebagian lain tetap durhaka dan menjadi golongan setan penggoda manusia. Kata setan bukan jenis makhluk, tetapi sifat pembangkangan. Ada setan dari jin dan ada setan dari manusia. Dengan selesainya fase penciptaan jin, bumi telah memiliki penghuni berakal, namun belum memiliki khalifah yang dimaksudkan untuk memimpin dengan amanah dan ilmu. Para malaikat mengetahui akan datang fase baru yang lebih besar. Bab berikutnya akan menceritakan momen agung ketika Allah mengumumkan kepada para malaikat rencana penciptaan khalifah di bumi manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam. Setelah langit tersusun, bumi terhampar, dan jin diciptakan sebagai makhluk berkehendak bebas, tibalah fase besar dalam kisah penciptaan alam menurut Islam. Allah mengumumkan kepada para malaikat sebuah ketetapan agung. Dia akan menjadikan khalifah di bumi. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai dialog yang penuh hikmah antara Allah dan para malaikat. Allah berfirman bahwa Dia akan menciptakan khalifah makhluk yang diberi amanah untuk mengelola dan memakmurkan bumi dengan aturannya. Khalifah bukan berarti penguasa mutlak, melainkan wakil yang menjalankan perintah Tuhan. Ia diberi akal, ilmu, dan tanggung jawab moral. Para malaikat yang selalu taat dan tidak pernah membangkang, bertanya bukan untuk menolak, tetapi untuk memahami hikmah, apakah engkau akan menjadikan di sana makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan menyucikanmu? Pertanyaan ini bukan protes, melainkan lahir dari pengetahuan mereka tentang makhluk berkehendak bebas sebelumnya, yaitu jin yang pernah membuat kerusakan. Allah menjawab dengan kalimat yang menjadi kunci seluruh kisah manusia, "Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Jawaban ini menegaskan bahwa rencana Allah melampaui jangkauan pengetahuan makhluk, bahkan malaikat sekalipun. Akan ada hikmah besar, peran mulia, dan potensi kebaikan luar biasa dalam diri manusia. Kemudian dimulailah proses penciptaan manusia pertama Adam alaihi salam. Allah menciptakannya dari tanah. Al-Quran menyebut beberapa istilah, dari tanah,
dari tanah liat, dari lumpur hitam yang dibentuk. Para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan tahapan materi dari unsur tanah, bercampur air, menjadi lumpur, lalu mengering seperti tembikar. Ini menggambarkan bahwa manusia berasal dari unsur bumi, rendah hati asalnya, agar tidak sombong. Berbeda dengan malaikat yang langsung tercipta dengan bentuknya, penciptaan Adam melalui proses pembentukan. Allah membentuknya dengan tangannya, bentuk pemuliaan khusus yang disebut dalam Nas. Tubuh Adam dibentuk dengan proporsi sempurna, namun belum diberi ruh, ia masih berupa jasad. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jasad Adam berada dalam satu masa sebelum ditiupkan ruh. Para malaikat melihatnya, iblis juga melihatnya, dan mulai menilai dengan kesombongan tersembunyi. Ia berkeliling mengamati bentuk Adam dan berkata dalam hatinya bahwa makhluk ini lemah dan berongga tidak seperti dirinya yang merasa lebih kuat karena berasal dari api. Namun kemuliaan manusia tidak terletak pada bahan asalnya, melainkan pada sesuatu yang akan Allah berikan langsung, ruh dan ilmu. Dua hal inilah yang akan mengangkat derajat manusia di atas banyak makhluk lain. Allah menyiapkan Adam bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk belajar. Manusia akan menjadi makhluk yang mengenal nama, makna, konsep, dan pilihan. Ia akan bisa salah, tetapi juga bisa bertobat. Ia bisa jatuh, tetapi juga bisa bangkit. Potensi inilah yang tidak dimiliki malaikat. Pengumuman Khalifah menandai babak baru alam semesta, hadirnya makhluk yang akan menjadi pusat ujian moral. Langit, bumi, malaikat, dan jin akan terkait dengan perjalanan manusia. Sejak saat itu, panggung kehidupan dunia sebenarnya sedang disiapkan untuk ujian amanah. Bab berikutnya akan mengisahkan saat ruh ditiupkan ke dalam diri Adam, pengajaran ilmu kepadanya, dan perintah sujud para malaikat, peristiwa yang mengubah kedudukan makhluk di alam. Setelah jasad Adam alaihi salam dibentuk dari tanah dengan sempurna, tibalah saat yang paling agung dalam proses penciptaan manusia, peniupan ruh. Allah meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuh Adam. Seketika jasad yang sebelumnya diam menjadi hidup. Inilah momen pertama kehidupan manusia, perpaduan antara unsur bumi dan ruh yang dimuliakan. Peniupan ruh adalah bentuk pemuliaan, bukan berarti ruh bagian dari zat Allah, melainkan ruh adalah makhluk ciptaannya yang disandarkan sebagai bentuk kehormatan. Dengan ruh itu, Adam bisa bergerak, merasakan, memahami, dan menerima ilmu. Para ulama menjelaskan bahwa sejak ruh masuk, Adam mulai hidup bertahap dari kepala hingga seluruh tubuh hingga sempurna sebagai manusia pertama. Hal pertama yang Allah karuniakan kepada Adam setelah hidup adalah ilmu. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Para mufasir menafsirkan nama-nama sebagai pengetahuan tentang hakikat benda, fungsi, konsep, dan bahasa. Ini adalah fondasi kemampuan berpikir dan berbahasa, ciri utama manusia. Ilmu inilah yang menjadi keunggulan manusia dibanding banyak makhluk lain. Kekuatan manusia bukan pada otot atau kecepatan, tetapi pada pengetahuan dan pemahaman. Dengan ilmu, manusia bisa membangun, menulis, menimbang, dan mengambil keputusan. Dengan ilmu pula, manusia mengenal Tuhannya. Untuk menunjukkan keutamaan ilmu Adam, Allah menghadapkan para malaikat dan meminta mereka menyebutkan nama-nama itu. Para malaikat menjawab dengan penuh adab bahwa mereka tidak mengetahui kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa malaikat pun memiliki batas pengetahuan. Kemudian Adam diperintahkan menyebutkan nama-nama tersebut dan ia mampu. Para malaikat menyaksikan kelebihan yang tidak mereka miliki, kemampuan belajar dan memahami konsep luas. Saat itulah tampak hikmah jawaban Allah sebelumnya, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Setelah keutamaan Adam tampak, Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Sujud ini adalah sujud penghormatan atas perintah Allah, sebagaimana sujud para malaikat kepada Adam dan sujud saudara-saudara Nabi Yusuf kepadanya di masa kelak bukan sujud ibadah. Seluruh malaikat taat dan langsung sujud kecuali satu makhluk, iblis. Ia menolak, kesombongan yang lama tersembunyi kini muncul terang. Ia berkata bahwa dirinya lebih baik daripada Adam diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Ia menilai kemuliaan dari bahan, bukan dari perintah Allah dan anugerah ilmu. Penolakan itu bukan sekadar tidak patuh, tetapi pembangkangan sadar terhadap perintah langsung Tuhan. Kesombongan menjadi dosa pertama di alam makhluk berakal. Dari sinilah iblis jatuh dari kedudukannya yang tinggi
dan berubah menjadi musuh manusia. Peristiwa sujud ini menjadi titik penting dalam sejarah alam semesta, penetapan kemuliaan manusia karena ilmu dan ketaatan, serta awal permusuhan iblis terhadap keturunan Adam. Sejak saat itu, pertarungan antara kebenaran dan kesombongan dimulai. Adam kini hidup, berilmu, dan dimuliakan. Namun ujian belum datang. Ia akan ditempatkan di surga, diberi pasangan, dan diuji dengan satu larangan. Dari sanalah perjalanan manusia di bumi akan bermula. Setelah Adam alaihi salam diciptakan, diberi ruh, dan diajarkan ilmu, Allah menempatkannya di surga. Surga yang dimaksud adalah tempat kenikmatan, yang Allah sediakan penuh ketenteraman, rezeki tanpa sulit, dan keindahan tanpa kekurangan. Di sana tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada kepayahan. Ini menjadi fase pertama kehidupan manusia sebelum turunnya ke bumi. Namun Adam hidup seorang diri. Maka Allah menciptakan pasangan baginya, Hawa. Dalam hadis diterangkan bahwa Hawa diciptakan dari diri Adam dari tulang rusuknya sebagai tanda kedekatan dan keserasian. Tujuannya agar Adam mendapatkan ketenangan, persahabatan, dan kasih. Dari sinilah konsep pasangan dalam Islam berakar, saling melengkapi, bukan saling mengalahkan. Allah memberi kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk menikmati seluruh isi surga. Mereka boleh makan dari buah apa saja, berjalan kemana saja, dan merasakan nikmat tanpa batas. Tetapi ada satu larangan, tidak boleh mendekati satu pohon tertentu. Al-Quran tidak menyebut jenis pohonnya, dan para ulama menegaskan bahwa jenisnya tidak penting. Yang penting adalah hakikat ujian ketaatan. Larangan itu menjadi tanda bahwa kebebasan manusia selalu disertai batas. Tanpa batas, tidak ada ujian. Tanpa ujian, tidak tampak ketaatan. Allah Maha mengetahui hasilnya, tetapi ujian tetap terjadi agar keadilan tampak dalam peristiwa, bukan hanya dalam ilmu. Iblis, yang telah diusir karena kesombongannya, tidak berhenti dalam kebencian. Ia memohon penangguhan umur hingga hari kiamat, dan Allah mengizinkan sebagai bagian dari rencana ujian besar bagi manusia. Sejak itu, iblis bersumpah akan menggoda Adam dan keturunannya dari berbagai arah. Dengan tipu daya halus, iblis mendekati Adam dan Hawa. Ia tidak datang dengan paksaan, tetapi dengan bisikan. Ia menanamkan keraguan dan janji palsu. Ia berkata bahwa pohon terlarang itu adalah pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Ia bahkan bersumpah bahwa dirinya memberi nasihat, padahal ia berdusta. Inilah metode godaan pertama, menghias keburukan dengan tampilan kebaikan. Membungkus larangan dengan janji keuntungan. Bisikan itu diulang sampai hati melemah. Akhirnya Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang dilarang. Seketika akibatnya tampak, aurat mereka terbuka sesuatu yang sebelumnya tertutup. Rasa malu muncul. Mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Ini menunjukkan bahwa rasa malu adalah fitrah manusia sejak awal. Ketika melanggar perintah Allah, kesadaran moral langsung bangkit. Allah menegur mereka, bukan dengan kebinasaan, tetapi dengan pertanyaan yang membangkitkan kesadaran. Bukankah telah dilarang? Disinilah perbedaan besar antara Adam dan iblis terlihat. Iblis membela diri dengan sombong. Adam mengakui kesalahan dengan rendah hati. Adam dan Hawa tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan pihak lain. Mereka berdua memohon ampun, "Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi." Inilah doa taubat pertama manusia. Taubat diterima, tetapi konsekuensi tetap berjalan, kehidupan di surga berakhir. Fase ujian yang lebih besar akan dimulai di bumi. Bab berikutnya akan menceritakan turunnya Adam ke bumi, dimulainya kehidupan manusia, dan makna bumi sebagai tempat ujian sampai akhir zaman. Setelah manusia diturunkan ke bumi dan kehidupan berjalan dari generasi ke generasi, Islam menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta bukanlah tanpa tujuan. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa Dia tidak menciptakan langit dan bumi dengan sia-sia. Seluruh kosmos dari galaksi terbesar hingga partikel terkecil berada dalam rencana dan hikmah. Tujuan utamanya terkait dengan ujian makhluk berakal, manusia dan jin. Allah menyatakan bahwa Dia menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadanya. Ibadah tidak hanya berarti ritual, tetapi seluruh bentuk ketaatan dan penghambaan cara hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian,
Alam semesta adalah panggung ibadah, dan kehidupan adalah kesempatan membuktikan pilihan. Segala yang ada di langit dan bumi disediakan sebagai sarana ujian. Kekayaan dan kemiskinan, sehat dan sakit, kemudahan dan kesulitan semua adalah bentuk ujian yang berbeda. Tidak selalu yang sulit berarti murka, dan tidak selalu yang mudah berarti rega. Nilai manusia diukur dari responsnya terhadap keadaan. Islam juga mengajarkan bahwa alam semesta memiliki akhir. Ia bukan kekal. Sebagaimana ia diciptakan, ia juga akan dihentikan. Hari itu disebut Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Pada hari itu, tatanan kosmik akan berubah. Bintang-bintang padam, langit terbelah, gunung hancur, dan bumi diganti dengan bumi yang lain. Ini menunjukkan bahwa hukum alam pun tunduk pada perintah akhir dari penciptanya. Sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama mematikan seluruh makhluk, tiupan kedua membangkitkan kembali. Kematian kosmik terjadi sebelum kebangkitan universal. Ini menegaskan bahwa tidak ada makhluk yang abadi, hanya alat yang maha hidup. Setelah kebangkitan, manusia dikumpulkan untuk hisab perhitungan amal. Alam semesta yang dulu menjadi tempat ujian, berubah menjadi saksi. Bumi akan menceritakan apa yang terjadi di atasnya. Anggota tubuh memberi kesaksian, catatan amal dibuka. Keadilan ditegakkan tanpa kesaliman sedikit pun. Kemudian perjalanan berlanjut menuju dua tempat akhir, surga dan neraka. Surga adalah balasan ketaatan, tempat kembali yang penuh kenikmatan. Neraka adalah balasan kedurhakaan, tempat penyucian atau hukuman sesuai keadilan Allah. Dengan demikian, kisah penciptaan alam semesta berujung pada tanggung jawab moral. Para ulama menekankan bahwa memahami penciptaan membuat manusia sadar posisi, bukan pusat kesombongan, tetapi hamba dalam kerajaan Allah yang luas. Bintang-bintang yang tak terhitung, langit berlapis, dan zaman yang panjang menunjukkan betapa kecilnya manusia, namun sekaligus dimuliakan dengan amanah. Alam semesta dalam pandangan Islam adalah ayat tanda. Setiap fenomena adalah petunjuk menuju pencipta. Siang dan malam, hidup dan mati, awal dan akhir, semuanya mengarahkan hati untuk mengenal Allah. Maka kisah penciptaan bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin tujuan hidup. Dari tiada menjadi ada, dari ada menuju hisab, dari hisab menuju keabadian. Itulah perjalanan besar. Setelah Adam dan Hawa melakukan pelanggaran karena godaan iblis, Allah menerima taubat mereka, namun menetapkan fase baru bagi kehidupan manusia. Surga bukan lagi tempat tinggal sementara mereka. Allah memerintahkan agar Adam, Hawa, dan iblis turun ke bumi. Peristiwa ini bukan sekadar hukuman, melainkan awal dari misi besar, pelaksanaan amanah kekhalifahan di dunia. Allah berfirman bahwa sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ini menandai dimulainya permusuhan terbuka antara manusia dan iblis. Sejak saat itu, kehidupan manusia di bumi akan selalu diiringi bisikan dan godaan. Namun Allah juga menjanjikan petunjuk. Siapa yang mengikuti petunjuknya tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Bumi kini menjadi tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat ujian. Berbeda dengan surga yang serba mudah, bumi memiliki tantangan. Manusia harus bekerja untuk makan, berjuang untuk bertahan, dan belajar untuk taat. Rasa lapar, lelah, sakit, dan sedih menjadi bagian dari pengalaman hidup, bukan tanpa makna, tetapi sebagai sarana pertumbuhan rohani. Para ulama menjelaskan bahwa turunnya Adam ke bumi adalah bagian dari rencana Allah sejak awal, karena sebelumnya Allah telah mengumumkan penciptaan khalifah di bumi. Artinya, kehidupan di bumi bukan kecelakaan sejarah, melainkan bagian dari skenario ilahi. Pelanggaran di surga menjadi jalan menuju tugas utama di dunia. Adam menerima kalimat-kalimat petunjuk dari Allah, ajaran tentang taubat, ibadah, dan kehidupan. Inilah awal kenabian. Adam bukan hanya manusia pertama, tetapi juga nabi pertama. Ia mengajarkan keturunannya tauhid, menyembah Allah semata, serta dasar-dasar kehidupan yang benar. Kehidupan manusia pertama di bumi dimulai dengan kesederhanaan. Adam dan Hawa belajar bercocok tanam, mencari makanan, dan membangun keluarga. Dari merekalah seluruh umat manusia berkembang. Perbedaan warna kulit, bahasa, dan bangsa di kemudian hari adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah, bukan perbedaan derajat. Iblis memulai misinya menggoda manusia dari generasi ke generasi. Strateginya tidak berubah, membisikkan keraguan, menunda taubat, menghias maksiat, dan membesar-besarkan kenikmatan sesaat. Namun manusia juga dibekali senjata, akal, wahyu,
hati nurani, dan doa. Allah tidak membiarkan manusia tanpa bimbingan. Sepanjang sejarah, Allah mengutus nabi dan rasul membawa petunjuk. Ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia terkait langsung dengan rencana hidayah. Alam semesta menjadi panggung, bumi menjadi ruang ujian, dan wahyu menjadi kompas. Dengan turunnya Adam, lengkaplah susunan makhluk berkehendak bebas di alam, jin, dan manusia. Malaikat tetap taat tanpa maksiat. Jin dan manusia memiliki pilihan. Karena itu, pahala dan dosa berlaku bagi keduanya. Sejak saat itu pula waktu dunia mulai bermakna ujian. Setiap generasi berjalan menuju akhir yang telah ditetapkan. Alam semesta yang diciptakan dengan keteraturan akan bergerak menuju satu titik penutupan hari kiamat. Bab berikutnya akan menjadi penutup kisah. Bagaimana Islam memandang tujuan penciptaan alam semesta dan kemana seluruh ciptaan akan kembali. Terima kasih. Bila Anda terhibur silahkan subscribe, like, share, dan komen, agar Anda tak ketinggalan video terbaru kami lebih menarik.